Oke, di depan gue sudah ada 3 tamu utama dari Matchbox, Hot Wheels, dan juga Mini GT. Ada 2 sih Mini GT-nya, yaitu yang regular, terus yang Kaido House. Nah, langsung gue tunjukin aja barang-barang yang gue temuin. Yang pertama itu adalah Road Trip Series. Ini series baru ya guys ya, dari Hot Wheels Premium. Tahun ini baru rilis, dan ini adalah castingan baru juga, Subaru Legacy BP. Ya seperti biasa, gue tahu mobil ini dari Hot Wheels. Sebelumnya gue gak tahu. Di seri ini tuh ada Land Rover, Subaru, Mercedes-Benz. Ini cakep sih guys, cuma gue gak ambil. Terus ada Tacoma dan juga Chevy Nova Wagon yang mungkin bakal jadi pack warmer. Nah, yang gue suka dari series ini tuh adalah kartunya bro. Look at this. Bagus kartunya. Artnya tuh vintage tapi dapat zaman kekiniannya. Dan ini ya castingan baru juga ya, bisa lo lihat di sini, 2026 Mattel. Nah ini tipikal mobilnya wagon ya, beda sama yang lain. Yang lain tuh SUV, kalau ini wagon. Dan gue punya satu yang similar nih, yaitu Audi. Kurang lebih mirip lah, walaupun sebenarnya bukan pure wagon ya, ini tuh sebenarnya muscle car jatuhnya, karena dia tuh mobilnya ditenagain V8 tapi dalam bentuk semi SUV. Nah ini gak bakal gue bongkar karena ya tadi kartunya gue suka. Terus kita lanjut, kita ada tamu kedua, yaitu Pop Culture. Nah ini Porsche ya, another Porsche 66 Porsche 906 Carrera 6. Ini kayaknya mobil Le Mans guys, gue gak terlalu hafal juga ini mobil dari mana. Tapi ini tuh gue temuin ketika gue kunjungan ke Gancit. Di Gancit itu kebetulan lagi ada event, event Hot Wheels, dan mereka tuh ngerilis Pop Culture juga. Gak hanya Pop Culture, waktu itu ada Ferrari, F1, terus juga ada Aerostyles yang sebelumnya udah gue tunjukin juga. Tapi gue cuman dapat ini doang yang bagus. Gue mengumpulkan Porsche sih guys, jadi ini cukup worth it. Dan seri Forza ini kalau lihat kartunya bagus ya, layak untuk dikoleksi. Sebelumnya gue udah ada sih ketemu salah satunya, itu Ford GT, cuma udah gue bongkar. Dan kebetulan barangnya gak ada di sini, jadi gue gak bisa tunjukin. Ya sama, ini gak bakal gue bongkar juga, bakal gue simpen. Nah, terus kita ada tamu lagi nih guys, dari Matchbox. Yang pertama itu ada Porsche. Ini tuh 718 Spider ya. Sebenarnya udah beberapa kali rilis ya, dari warna ungu kalau nggak salah itu. Cuma waktu itu gak gue ambil karena gue gak terlalu suka warnanya. Beda cerita dengan yang hijau ini, itu bagus. Kayak beda aja sama yang ungu kemarin. Ungu kemarin terlihat seperti mainan banget ya, kalau ini enggak sih. Dan ini layak untuk dibuka. Langsung kita buka aja ya guys ya. Nah, iya bagus sih guys. Tapi yang gak gue suka itu sebenarnya dia ini modelnya apa ya bahasanya, targa ya atau convertible. Jadi atapnya kebuka gitu, kayak jadi kurang manis gitu kelihatannya. Tapi overall good casting sih. Dan ini opening parts juga ya, kalau lihat ini. Ya Matchbox itu ada seri opening parts yang tadi ini layak untuk dibeli sih, walaupun sebenarnya gak semua opening partsnya itu bagus secara estetika, karena bisa lo lihat di sini dia tuh jadi kayak banyak bukaannya gitu, gak rapet seperti itu. Oke, kita lanjut ke casting Matchbox nomor 2. Nah ini baru loh guys, Pontiac Firebird. Ini gue ambil karena gue emang pecinta muscle car seperti yang gue pernah bilang dulu. Dan ini sebenarnya gue udah ada castingannya sih dari Hot Wheels juga, bisa lihat di situ. Kurang lebih ini ya. Ini tuh dari Boulevard tahun lalu. Kalau lu cari di marketplace mungkin harganya murah di 60 ribuan. Tapi bukan itu sih value-nya. Yang penting apa yang lu beli itu adalah yang lu suka. Nah termasuk ini, jadi gue pengen double, jadi warnanya selaras gitu. Ada yang warna original, terus ada yang warna negatifnya.
Langsung kita buka aja. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Atasnya kebuka ya, gue baru tahu. Kalau yang di sini enggak, soalnya ada kaca ya. Mika, sorry. Dan secara proporsional tuh yang Hot Wheels sih emang agak lebih mainan sih dibanding Matchbox. Gue gak suka sih ban ininya, ban gedenya yang di belakang. Ya, lebih menarik yang Matchbox. Tapi ini ada opening partnya gak? Oh ada, ini tuh bisa dibuka kah? Seperti guys. Oh bisa. Ya, ada engine detail di dalamnya, bisa lihat sendiri. Ya worth it lah untuk gue yang pecinta muscle car. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tamu utama kita guys, Mini GT. Ini tuh gue gak beli dari marketplace tapi ikut PO ke beberapa, bukan beberapa sih, ke satu distributor officialnya Mini GT di Indonesia. Ini tuh gue ikut PO di April kayaknya, dan baru datang sekarang. Yang pertama tuh ada Chevrolet Corvette Z06 GT3R. Seperti yang gue bilang, gue tuh pecinta Corvette ya. Jadi gue sebisa mungkin mengumpulkan castingannya Corvette. Packagingnya Mini GT itu simple sih. IMSA, terus belakangnya ada licensing dari GM, terus beberapa kalimat warning, dan juga mobilnya. Langsung kita buka aja sepertinya. Yep, kurang lebih seperti ini isinya, nggak neko-neko. Langsung ada plastik pelindung dan mobilnya. This car is so good man, ganteng banget. Dan mobil AC emang seganteng ini sih, jadi sangat amat worth it untuk dibeli ya. Kalau kalian nggak tahu tuh, IMSA itu ada series endurance racingnya Amerika, sama seperti WEC. Kalau tahu mungkin 24 Hour of Le Mans itu salah satu endurance racing yang ada di Europe, kayak gitu. Nah sebenarnya gue udah ada beberapa sih casting ini. Kalau lo bisa lihat, gue ada yang similar. Nah ini tuh dari castingan yang sama juga, dari Mini GT juga. Tapi ini tuh versi yang terdahulunya. Ini tuh bukan Z06 GT3R, tetapi C8R sebelum mereka dipensiunkan dan ganti model ke sekarang ini. Dan gue gak hanya koleksi itu doang ya. Selain ini gue punya mobil IMSA yang lain, kurang lebih seperti ini. Mungkin lo tahu mobil ini ya. Ini tuh mobil incaran kolektor dan mobil yang sedang digoreng-goreng harganya. Itu tuh Porsche 911 GT3R 992 Rexy. Ini tuh sama dari IMSA juga. Sebenarnya banyak orang yang nggak tahu sih, cuma orang pada suka sama liverynya. Untungnya gue dulu tuh belinya di harga yang normal. Sekarang mungkin kalau lihat harganya sudah mehong ya. Nah terus ada ini lagi, sama Lamborghini. Ini tuh dari IMSA juga, nomor 83 di season 2024 kayaknya, sama. Nah ini juga sekarang harganya sudah agak mehong sih guys. Untuk castingan IMSA ini sudah digoreng sama penjual dan reseller. Nah, terus yang terakhir, gue ada BMW nih. Aku lupa dah, ini tuh M5 atau M3 ya. Yang pastinya itu ini mobil bertarung juga di IMSA ya. Ini tuh dari Paul Miller, racing timnya. Ya jadi gue cukup mengkoleksi beberapa mobil IMSA walaupun sebenarnya tidak dari season yang sama ya. Bisa dibilang ini season yang berbeda, ini season yang berbeda, dan tiga ini juga dari season yang berbeda, kayak gitu. Nah terus yang terakhir guys, kita ada Kaido House. Ini tuh Nissan Fairlady Z Tamiya X Kaido House The Frog.
I don't know what that is, but this thing looks cool, man. Kalau lihat di sini tuh banyak brandingan dari The Frog-nya sendiri, terus Tamiya, RPM, Joker Customs, Pregear, Exact. Gue sebenernya gak tahu sih sejarah mobil ini seperti apa. Cuma waktu ada pre-order gue tertarik dengan mobil ini. Dan setahu gue, Kaido House itu bukannya fantasi ya. Ya gak tahu sih mobil ini apakah fantasi atau enggak. Tapi ya, setahu gue semua mobil Kaido House itu adalah fantasi. Makanya kalau lihat beberapa dari mobil mereka itu ya out of proportion sih. Oke, langsung kita bongkar aja. Oh my god. Lihat ini bro. Dari atasnya aja udah kelihatan ganteng ya. Langsung kita ambil aja. Wow, oke. Oke. This one's legit good ya. Di atas ada Tamiya Racing, The Frog, terus sampingnya ada nomor mobil, The Frog Racing, beberapa sponsor. Nah, depan, belakang, dan detail lainnya tuh bisa dibilang cukup bagus. Kalau lihat di sini ada inserted detail, ini tuh Mika. Terus yang belakangnya coba sama, inserted details juga Mika untuk bagian stop lampnya. Terus ada exhaust yang nonjol tuh ya, kelihatan ya. Wow, ini castingan yang bagus sih. Tapi harganya juga lumayan bagus guys. Ini tuh harganya di 300 gue belinya pre-order. Ya mungkin bisa naik bisa turun sih seiring dengan waktu. Terus bagian depannya bisa kita buka sih harusnya. Sebentar ya, kita coba buka. Gue nyerah bukanya. Gak tau kenapa sulit banget buka yang ini. Tapi kayaknya bisa dibuka sih kalau ngeliat dari detailnya. Soalnya agak lebar gitu. Dan kalau lihat di bawahnya tuh ada emang engine detail ya lihatnya. Tapi cara bukanya gue gak tau gimana, daripada rusak jadi gak gue buka aja. Ya overall good casting lah dari Kaido House. Dan warnanya itu cakep sih, perpaduan warna pink dan juga warna putih kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti ini guys huntingan gue beberapa bulan ini. Ya walaupun beberapa ini, 2 dari ini adalah PO ya, tapi kurang lebih seperti inilah. Mungkin sampai sini aja hunting kali ini. Kasih tahu castingan mana yang lu favoritin dari semua ini yang udah gue tunjukin. Kalau gue sih ya si Kaido House, karena emang cakep. Terima kasih udah nonton. See you in the next video bro. Bye.